Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Yosi dalam Katekismus New City. Nah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam Katekismus atau pertanyaan yang ke-8 dengan bunyi pertanyaan, perintah apa yang diberikan Allah dalam 10 hukum Taurat? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, perintah apa yang diberikan Allah dalam 10 hukum Taurat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat sama-sama dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10. Kita lihat yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang kelima, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keenam, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan yang ketujuh, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengusapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang akan kita pelajari melalui katekismus atau pertanyaan yang ke-8 ini? Kita sama-sama kita buka atau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi, kita sama-sama buka dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan seperti ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya ulangi sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga sana dikatakan, kita perhatikan kata jangan, yaitu sebuah perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat dari perjanjian lama ya, yang Allah berikan kepada bangsa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yaitu sebuah perintah. Dan di sana kita melihat, kita garis bawah kata hadapanku, di hadapanku. Nah, di situ kita melihat bahwa Tuhan Allah menuntut bangsa Israel supaya hanya berbakti hanya kepada Allah Israel saja, hanya berbakti hanya kepada Allah saja, bukan hanya kepada dewa-dewa atau sesuatu yang mereka mungkin lihat atau yang mereka buat pakai buatan tangan dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian baru kita melihat bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang kita mau pelajari, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu bahwa kita harus mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita, mempercayai Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan itu dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi jangan sampai kita mentuhankan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, atau kita memprioritaskan segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita melebihi Tuhan yang menjadi Tuhan dan sumber kekuatan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya, kalau kita melihat kita masih bernapas, kita masih kuat, kita masih sehat sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.